Selanjutnya kita akan mendengarkan penguatan dari Guru Pamong. Kepada Bapak Sutarjo Peputungan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sudah membawa acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iman, bismillahirrahmanirrahim, bimatil Islam, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asbihi say'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita banggakan Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Said Subhan Kosangi MPD yang alhamdulillah senantiasa membersamai kita. Kita sama-sama doakan beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan curahan rahmat akan sampai kepada beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita yang masih setia dan istiqomah untuk menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat dengan wajah-wajah senyuman Bapak Ibu, insya Allah hari ini semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, cerah ceria semua, ganteng dengan cantik-cantik dengan pakaian besaran, ya luar biasa. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan kembali bahwa hari ini peer teaching kita hanya melihat bagaimana Bapak Ibu melakukan implementasi di dalam mengimplementasikan materi 1. Ya, materi 1 ini sudah diberikan penguatan oleh panitia, itu kita menggunakan PBL. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama adalah bagaimana sintak daripada PBL itu. Ini penguatannya. Kami akan melihat di situ. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu menggunakan media. Ya, media sebagai sumber belajar. Baik ini yang sudah didesain oleh Bapak Ibu, yang sudah dikirim di space. Ya. Yang ketiga, bagaimana penggunaan LKPD. Yang keempat, barangkali instrumen. Ya, instrumen rubrik dari penilaian yang sudah didesain oleh Bapak Ibu. Ya, yang perlu kami ingatkan kembali bahwa karena ini bagian dari tugas kita semua Bapak Ibu, maka tentunya Bapak Ibu ketika mau tampil itu harus merekam sendiri. Ya, kalau kesulitan untuk merekam, saya berikan solusi, paling tidak kita saling membantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah pada tahap hari ini memasuki tahap peer teaching untuk proses pembelajaran pendidikan profesi guru ini. Ya. Dan tidak begitu mudah untuk melewati tahapan-tahapan yang kita sudah laksanakan selama ini. Terus berikhtiar dan terus berniat, semangat akan terus ada, tidak pernah ada keluhan. Jadi suatu capaian beban kerja kita itu sangat ditentukan oleh seberapa besar keluhan yang Anda keluhkan. Jika keluhan Anda itu relatif tidak ada, maka semangat akan terus ada di pribadi masing-masing. Tetapi ketika mengawali proses aktivitas diawali dengan keluhan, maka dapat dipastikan setiap tugas yang kita kerjakan akan tidak maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah kabarnya bagus.
Oke, Sehat. kurang semangat. Kita ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita mulai pembelajarannya kita. Namun sebelum memulai pembelajarannya kita pada hari ini, kita biasakan untuk selalu apa, teman-teman? Berdoa. Berdoa. Oke, baik Ah, teman-teman. Hari ini kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Mungkin ada yang bisa pimpin. Ayo, siapa yang paling berani untuk memimpin berdoa? Saya, Boleh, Pak. disilakan. Oke, disilakan. Kita berdoa kepada adik Eka. Iya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, Pak. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Eka untuk sudah memimpin doa. Nah, sebelum itu, setelah kita berdoa, marilah kita untuk mempersiapkan teman-teman punya kesiapan belajar. Kesiapan belajar bagaimana? Apakah hari ini teman-teman punya perasaan senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Hari ini semuanya alhamdulillah sudah memiliki perasaan yang senang dan siap untuk belajar. Oke, sebelum itu Pak Guru mau absen ya. Mungkin insya Allah hari ini semuanya hadir. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Mungkin kalau ada yang tidak hadir atau mungkin yang berhalangan atau mungkin sakit, nanti kita bisa mengunjungi yang sakit ya, karena itu sebagian daripada sunnah bagi orang-orang yang suka melakukan sunnah, maka kata Rasul dia akan bersama dengan Rasul. Oke, mungkin insya Allah hari ini semuanya hadir tanpa terkecuali. Dan insya Allah semuanya sehat-sehat. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun perlu diperhatikan pelajaran kita hari ini sudah masuk pada bab 4 tentang sholat fardu. Nah, yang akan kita bahas dari pertama adalah tentang pengertian sholat. Yang kedua, ketentuan-ketentuan sholat. Oke, namun sebelum itu Pak Guru akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, hari ini akan belajar mengenai sholat fardu. Yang perlu teman-teman ambil dari pelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah peserta didik itu dapat terbiasa menjalankan sholat dengan tertib. Nah, hari ini Pak Guru mau sampaikan menjalankan sholat secara tertib itu adalah kewajiban. Karena kalau kita bermain dalam sholat itu termasuk apa teman-teman? Termasuk sholat kita batal, tidak terima, sehingga berakibat dosa. Nah gitu. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua apa teman-teman? Nah, yang yaitu teman-teman memiliki sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar itu sebagai implementasi kita bahwa kita itu sudah tahu tata cara sholat, gerakan sholat, dan bacaan sholat. Ya. Nah, yang berikut, tujuan pembelajaran yang berikut, peserta didik atau teman-teman semua akan menjelaskan tentang ketentuan apa saja yang dapat kita lakukan sehingga sholat kita itu sudah benar. Dari mulai syarat wajib, syarat sah sholat, dan lain sebagainya. Ya, dan yang keempat adalah peserta didik mampu mempraktekkan sholat fardu dengan baik dan benar. Nah, nanti hasil akhir dari ini adalah teman-teman akan diminta untuk mempraktekkan sholat secara berkelompok atau individu, ya. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, perlu teman-teman ketahui, kita kemarin sudah belajar tentang apa saja. Ayo, sebelum masuk di pembelajaran kita, apa saja yang sudah kita pelajari waktu pekan lalu? Ada yang bisa menyampaikan? Pertama tentang apa? Ayo, ada teman-teman yang bisa menjawab?
Tentang Kemarin azan, Guru. Azan. ya, kemarin kita belajar tentang azan dan Iqamah. iqamah. Ada yang bisa enggak yang teman-teman untuk membahas apa itu azan, menjelaskan apa itu azan, apa itu iqamah. Ayo, ada yang bisa enggak? Azan, saya Pak Guru. Oke, silakan Adi Tirsa. Apa itu Azan azan? adalah panggilan waktu untuk sholat. Oke, terima kasih Adik Tirsa. Jadi kata Adik Tirsa, azan itu adalah panggilan untuk sholat, untuk waktu sholat. Ye, terima kasih Adik Tirsa. Lagi ada yang bisa menyampaikan apa itu iqomah? Saya Pak Guru, Oke, silakan Ibu saya. Adik Sinta, silakan Adik Sinta, ayo. Iqomah adalah Nggak ada suara. waktu sholat segera dilaksanakan. Oke, iqomah adalah waktu sholat segera akan dilaksanakan. Terima kasih Adi Sinta. Ye, tepuk tangan untuk Adi Sinta dan Adi Tirsa. Nah, hari ini kita akan lanjut pembelajarannya tentang bagaimana sholat fardu itu. Jadi kemarin kita sudah tahu tentang sholat, tentang azan, tentang iqomah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kegiatan sholat, bagaimana hal apa-apa saja yang akan kita lakukan di dalam sholat, ya. Nah, sebelum itu, marilah teman-teman perhatikan gambar berikut. Oke, kita masuk pada pembelajaran. Silakan teman-teman buka materi di buku halaman 89, halaman 97 untuk gambar 4.6. Nah, ada yang bisa tahu ini gambar apa? Ayo. Azan. Azan, Pak Guru. Ya, Azan, Pak Guru. azan. Gambar ini menerangkan tentang ada seorang anak yang akan melakukan azan atau iqomah sehingga waktu pelaksanaan sholat itu akan segera Dimulai. dimulai. Ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang ini. Setelah kita melaksanakan azan, setelah kita belajar tentang iqomah, baru kita melaksanakan sholat. Nah, hari ini ada tidak yang tahu apa itu sholat? Apa saja yang kita laksanakan di dalam sholat? Sholat apa saja yang kita laksanakan setiap hari? Ada berapa rakaat sholat? Ada berapa sholat dalam 5 waktu? Nah, itu yang akan kita pelajari. Namun, adakah yang sudah tahu apa itu sholat? Ayo, ada yang tahu apa itu sholat? Oke, karena hari ini adalah masih hari pertama, kita masuk pada materi pertama tentang pengertian sholat. Oke? Nah, sholat yang kita pelajari di sini adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan Salam. salam. Nah, Salam. jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman bahwa sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam sehari semalam itu kita diwajibkan sholat sebanyak 5 kali. 5 waktu. Nah, 5 waktu tersebut, nah dalam satu hari itu ada apa saja, sholat apa saja? Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah subuh, ada zuhur, sholat ada zuhur, betul. Sholat zuhur. Maghrib. Asar. Betul. Ada lagi Maghrib. ya? Nah, Maghrib. maghrib, isya. Nah, terima kasih Zuhur. teman-teman. Oke, jadi sholat 5 waktu yang kita laksanakan itulah yang disebut sebagai sholat fardu atau sholat wajib. Nah, sholat yang pertama yang kita laksanakan dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu ada beberapa rakaat yang kita laksanakan, ya. Nah, rakaat yang pertama itu tentang sholat subuh. Nah, sholat subuh ada yang tahu tidak berapa rakaat? Ayo teman-teman. Sholat 2 subuh berapa rakaat, Saya, Pak Guru, ada Oke, 2 2 rakaat. rakaat. Terima kasih Adi Lili. Kalau sholat zuhur ada berapa rakaat? 4 4. Oke, kalau sholat asar berapa? 4 rakaat. Nah, ada 4 rakaat. Nah, kalau sholat maghrib berapa? 3 rakaat. 3. Sholat isya ada berapa lagi? 4 rakaat. Alhamdulillah, semuanya sudah tahu ya. Mungkin insya Allah ini Iya, teman-teman Pak Guru, semua insya ada Allah. semua adalah teman-teman yang selalu melaksanakan sholat ya. Insya Allah semuanya teman-teman sudah mengetahui Amin. sholat Amin. fardu dan rokaat-rokaatnya. Oke?
Insya Allah. Jadi harus teman-teman ketahui pertama bahwa sholat itu adalah gerakan dan bacaan. Yang kedua bahwa sholat itu ada 5 yang kita laksanakan dalam sehari-hari. Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke? Ya. Nah itu adalah pengertian sholat. Nah kemudian kita masuk pada ketentuan-ketentuan sholat. Nah, ketentuan sholat ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Nah, ketentuan sholat yang pertama yang kita bahas adalah tentang syarat wajib sholat. Nah, teman-teman perlu Pak Guru tanya dulu, apakah syarat wajib sholat teman-teman sudah ketahui atau tidak? Siapa saja Belum, yang Pak wajib? Guru. Nah, terima kasih. Nah, sholat yang pertama, syarat yang pertama yang kalau kita melaksanakan sholat, itu wajibnya adalah kita harus beragama Islam. Islam. Jadi, orang yang beragama Islam berarti melaksanakan Sholat. sholat. Yang kedua, bahwa orang yang berakal itu dia wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, Sholat. yang ketiga adalah balik. Kenapa balik? Karena orang-orang pada umumnya itu misalnya anak kecil, adik-adik dan lain sebagainya itu belum bisa melaksanakan sholat diakibatkan karena mereka belum balik. Syarat untuk bisa sholat diterima jadi kewajiban maka sholat itu kita harus sudah balik dulu, begitu ya. Jadi syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama dia harus beragama Islam, dan yang kedua dia harus berakal, dan yang ketiga dia harus sudah balik. Jadi bagaimana Pak Guru untuk teman-teman yang belum balik? Nah, enggak apa-apa untuk melaksanakan sholat supaya untuk bisa melatih dia untuk bisa Sholat. sholat. Nah, itu adalah syarat wajib sholat. Ayo, boleh kita dengarkan kita dengarkan Adik Triwinarti menyebutkan apa saja syarat wajib sholat. Ayo, disilakan Adik Baik, Pak Triwinarti. Guru. Wajib sholat adalah beragama Islam, berakal, Ya, dan balik. siap. Oke, terima kasih Ibu Triwinarti, Adik Triwinarti. Oke. Nah, kita masuk yang berikut ya, tentang syarat sah sholat. Jadi beda ya, syarat wajib itu hal yang pertama kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Atau misalnya menjadi syarat hal yang wajib yang harus adik-adik laksanakan dulu sebelum melaksanakan syarat sah sholat ya. Nah, di syarat sah sholat ini yang perlu adik-adik persiapkan itu yang pertama adalah 1, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, maksudnya itu bagaimana Pak Guru? Maksudnya adalah teman-teman itu sudah mandi, sudah bersih, tidak. Kalau misalnya hadas kecil itu misalnya kita sudah tidak buang air kecil atau tidak buang air besar, sehingga Besar. dari hadis besar dan hadis kecil itu sehingga kita diperlukan untuk mandi atau kita setidaknya tidak membuang air kecil atau tidak menyentuh hal-hal yang terdapat dari hadas kecil gitu. Nah, sehingganya syarat sah yang pertama itu adalah suci dari hadas besar dan kecil. Nah, yang kedua adalah menutup aurat. Nah, syarat sah yang kedua adalah menutup aurat. Nah, kalau perempuan kita ketahui bahwa mereka melaksanakan sholat itu memakai apa? Ayo. Mukena. Mukena, Pak Guru. Nah, atau dalam bahasa kita adalah cip. Nah, mukena itu merupakan syarat sah untuk perempuan. Nah, syarat sah untuk laki-laki bagaimana? Syarat sah untuk laki-laki ada yang bisa? Pakai sarung, Pak Guru. Ada yang memakai sarung. Nah, setidaknya ada yang memakai celana panjang atau sarung dan menutup segala Aurat. menutup segala aurat. Kayak misalnya tidak terlihat siku, tidak terlihat perut dan lain sebagainya. Sehingganya syarat untuk laki-laki untuk menutup aurat itu adalah dia mulai dari badan sampai dengan kaki itu sudah ditutup dan itu sudah bisa masuk pada syarat sah sholat. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Jadi tidak ada adik-adik yang kenapa cuma perempuan yang memakai cipu, kenapa laki-laki tidak ya? Karena ketentuan agama kita menyarankan untuk perempuan memakai mukena dan laki-laki cukup memakai sarung atau sorban sehingganya sudah bisa melaksanakan sholat. Nah, itu adalah syarat sah
sholat. Yang ketiga, Sholat. ayo teman-teman kita masuk yang ketiga adalah waktu masuk sholat. Jadi tidak ada ya waktu sholat itu dilaksanakan pada saat jam 8. Nah, itu tidak termasuk sholat wajib, itu masuk sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu ada waktunya. Kayak misalnya subuh. Nah, subuh ada yang tahu waktu pelaksanaan jam berapa? Ayo. 5 Ada Pak yang tahu? Guru. Jam 5 atau setengah 5. Terima kasih 5. adik Eka Rahmawan. Nah, kalau sholat zuhur jam berapa? Ayo. Sholat Jam zuhur 12. jam 12. Oke, ya, insya Allah teman-teman sudah tahu ya waktu-waktu pelaksanaan sholat. Misalnya di waktu asar itu masuk menjelang jam 3 sampai jam 4. Nah, kalau maghrib kita masuk pada waktu maghrib sebelum terbenamnya mata atau sudah masuk terbenamnya matahari. Nah, itu adalah syarat sah sholatnya. Yang berikut, yang terakhir untuk syarat sah sholat harus apa? Ayo, menghadap Menghadap kiblat. Kiblat. jadi syarat sah sholat yang terakhir itu adalah menghadap kiblat. Sebab kiblat itu menjadi tempat untuk arah semua umat muslim untuk melaksanakan sholat. Sehingganya kalau suka sholatnya diterima, sholatnya jadi sah, maka 4 hal ini harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Oke ya, insya Allah teman-teman bisa paham? Paham Bisa, tidak? Pak Bisa Pak Guru. Oke, oke saya. Oh. Oke, boleh Pak Guru tanya. Oke, Ibu Siska, ada adik Siska, ayo. Ada Siska, boleh tidak menyebutkan syarat sah sholat? Iya Pak Guru, hadir. Oke, apa Syarat saja sah syarat sah? Syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, Oke. menutup aurat. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Oke, terima kasih adik Siska sudah menyebutkan syarat sah sholat. Ya, berikut kita lanjut materi yang terakhir untuk hari ini tentang ketentuan sholat, tentang rukun-rukun sholat. Nah, rukun sholat itu sepengetahuannya Pak Guru, jumhur ulama atau sebagian ulama mengatakan ada 13 orang, ada 13 rukun yang wajib kita laksanakan dalam sholat. Yang pertama itu adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat iftitah, yang kelima al-fatihah, yang keenam ruku, yang ketujuh itidal, yang kedelapan sujud, yang kesembilan duduk di antara dua sujud, yang kesepuluh duduk tasyahud awal, yang ke-11 duduk tasyahud akhir, yang ke-12 salam, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, inilah rukun-rukun sholat yang perlu teman-teman ketahui. Nah, inilah yang akan kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Mulai dari kita berdiri bagi yang mampu, dan yang terakhir kita sampai di tertib. Hari ini teman-teman mau tidak Pak Guru perlihatkan video untuk bagaimana teman-teman melaksanakan rukun-rukun sholat. Ayo. Mau. Pak Guru, Oke, mau enggak? Nah, sekarang Mau. Pak Guru mau membagi kelompok dulu ya. Mau membagi kelompok untuk mungkin dibuat 3 kelompok. Diatur ya. Sehingga nanti teman-teman akan dapat kesempatan untuk memilah apa saja rukun-rukun yang kita laksanakan. Bisa? Oke, kita bagi sesuai nama absen ya. Mungkin mulai dari adik Eka. Kelompok 1 adik Eka. Mana adik Eka? Eka Adik yang mana, Eka Pak Dewi. Guru? Oh, Eka saya Dewi ya. Adik Pak Eka Guru. Dewi. Oke. Kelompok 1 Eka Dewi ya. Yang Iya, Pak. kelompok 1. Kelompok 2 ketua kelompok 1, ketua kelompok 2 itu Pak Prein, adik Prein. Ya? Bisa? Adik Prein ada? Ya, Pak. Oke, yang kelompok 3 adik Triwinarti. Ya Oke? Pak. Bisa. Nah, Oke Pak. kelompok 1, 2, 3 nanti silakan berembuk untuk teman-teman yang lain agar bisa menyimak video pembelajaran dari Pak Guru sehingga setelah ini nanti teman-teman akan mempraktekkan atau akan mengulang apa yang diperhatikan di dalam video. Bisa? Bisa, Pak Oke, Guru. nanti
Nanti Pak. untuk kelompok lain, nanti untuk anggota-anggota kelompok silakan ditentukan oleh ketua kelompok. Oke? Nah, silakan perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat, dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selanjutnya, gerakan ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Lalu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sudah selesai video pembelajarannya. Bagaimana teman-teman, sudah menyimak? Ayo. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Oke, nah setelah itu teman-teman perkelompok melakukan kegiatan pembelajaran di mana teman-teman akan mengerjakan LKPD. Nah, kegiatannya apa saja yang akan teman-teman lakukan per kelompok? Nah, ini adalah LKPD yang akan Pak Guru bagikan ke teman-teman. Tunggu ya, nanti Pak Guru bagikan. Nah, LKPD yang akan teman-teman laksanakan ini. Bisa kelihatan teman-teman? Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Oke. Nah, jadi setiap kelompok atau setiap nama yang ada di dalam kelompok melakukan kegiatan ini. Yang pertama, aku hafal bacaan niat sholat dengan lancar. Nanti di tiap kelompok, apakah teman-teman di tiap kelompok itu sudah lancar untuk melafazkan atau menghafal niat sholat dengan lancar? Itu tugas yang di setiap kelompok. Yang kedua, aku hafal bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga, aku hafal doa iftitah. Dan yang keempat, aku hafal surah Al-Fatihah. Nah, setiap uraian yang diminta di dalam LKPD ini, nanti teman-teman atau mungkin di course check atau dicek oleh ketua-ketua kelompok ya, siapa saja yang sudah atau yang belum. Nanti di checklist, setelah itu dimasukkan ke Pak Guru ya. Bisa adik-adik, bisa teman-teman? Iya Pak Guru. Bisa Pak Guru. Oke. Setelah ini akan Pak Guru minta untuk satu kelompok untuk melakukan perwakilan untuk bisa membacakan apa saja yang teman-teman tentang rukun-rukun sholat. Ya,
Bisa ya? Pak Guru kasih waktu mungkin 2 menit untuk silakan dicentang apa saja yang sudah dihafal dan yang belum. Bisa? Oke, Pak Guru kasih kesempatan 2 menit ya. Disilakan untuk masing-masing kelompok beremuk apa saja yang sudah dihafal. Oke, Pak Guru kasih waktu dari sekarang ya. Disilakan mengerjakan LKPD berikut. Oke. Ayo, bagaimana Adi Triwinarti? Aman untuk tugas hari ini? Untuk pengerjaan Iya, Pak LKPD? Guru. Oke. Iya, Untuk Pak Guru. kelompok 1 bagaimana? Aman untuk kegiatan LKPD-nya? Tugasnya? Pak Guru, aman. Sebentar Oke. kerjakan. Nanti dicek ya apa saja yang sudah dihafal dan apa saja yang belum. Untuk kelompok 2 bagaimana Adik Prain? Aman Pak Teman-temannya Guru. aman. Oke, Aman. silakan dilanjutkan ya. Ya Pak Biar Guru. Iya, Pak Guru. Siapa Pak Guru? ya. Duduk itu apa? Nah, duduk iftiras itu duduk ketika tahiyat awal. Jadi sebelum tahiyat akhir kita laksanakan, kita duduk iftiras namanya. Nanti kalau duduk di tasawuf akhir, kita masuk di duduk tawaruk namanya. Ya? Ya. Oke, sebelum kegiatan ini dilanjutkan, ada yang mau bertanya tidak tentang uraian-uraian yang kita sudah pelajari atau materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Disilakan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Dan yang bisa jawab juga disilakan. Ayo, yang ingin bertanya sembari mengerjakan tugas hafalan untuk uraian sholat atau rukun-rukun sholat. Ayo, ada yang bisa bertanya atau sudah paham? Nanti Pak Guru yang bertanya. Ayo. Tidak bertanya maka tersesat di... Jalan. Nah, itu adik Prain yang bilang, bukan Pak Guru ya. Adik Prain yang bilang. Ayo, bertanya. Disilakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan teman-teman mengerjakan LKPD. Jika sudah, kalau ada yang kelompok sudah selesai, bisa mewakili satu orang untuk membacakan apa saja yang sudah dihafal di dalam rukun sholat. Oke? Ayo, ada yang sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, Adik Prain, disilakan. Belum Pak Guru. Oke, ada kelompok 3, kelompok 1 ada yang sudah, yang bisa mewakili kelompoknya untuk bisa memaparkan atau bisa membacakan apa saja rukun-rukun sholat. Aku sudah Kelompok hafal 1 apa? Pak Guru. Oke, disilakan ya di Eka Dewi. Kelompok Disilakan. 1 Pak Guru untuk keseluruhan pada nomor 1 aku hafal bacaan niat sholat dengan lancar. Itu sudah Pak Guru. Alhamdulillah sudah ya. Insya Sudah. Allah. Yang kedua bagaimana? aku hafal bacaan takbiratul ihram. Yang lain sudah lancar, yang lain belum. Oke, terima kasih. Ada yang belum diselesaikan. Iya. Yang ketiga, doa iftitah bagaimana? Ya, doa iftitah. Doa iftitah. Yang keempat, aku hafal surah Al-Fatihah sudah semua Pak Guru. Alhamdulillah. Yang kelima, aku hafal salah satu surah Al-Quran. Quran ini Pak Guru, ayat surah Al-Ikhlas. Oke, alhamdulillah. Berikut. Terus aku hafal bacaan ruku sudah. Kami sudah. Aku hafal bacaan iktidal sudah. Aku hafal bacaan sujud sudah. Aku hafal bacaan duduk iftiras sudah. Yang bacaan duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir ada yang sudah, ada yang belum. Dan yang terakhir aku hafal bacaan salam. Sudah semua Pak Guru. Insya Allah. Nah, nanti teman-teman pekan depan kita akan melaksanakan praktek secara individu ya. Bagaimana teman-teman membacakan rukun-rukun sholat secara bergantian, mulai dari niat sampai dengan salam ya. Nah, hari ini akan Pak Guru kumpul LKPD masing-masing sebagai tanda bahwa teman-teman ada yang sudah menghafal, ada yang belum ya. Oke? Nah, Ya, Pak sebelum Guru. itu
kita melanjutkan di materi yang berikut, di pembahasan yang berikut kita masuk pada mengevaluasi teman-teman punya pelajaran. Bagaimana teman-teman sudah selesai tidak dengan materi ini atau belum ya? Oke, silakan. Bagaimana yang Pak Guru sudah sampaikan, kita akan main kuis hari ini. Oke, ada yang suka kuis? Ada, Pak Guru. Oke, Pak nanti Guru. silakan disediakan alatnya masing-masing untuk teman-teman menyediakan untuk melaksanakan kuis. Kuisnya hari ini kita menggunakan Quizizz ya. Kita main menggunakan Quizizz. Insya Allah teman-teman semuanya sudah bisa masuk pada sudah bisa mempersiapkan alat dan bahan. Alat bahannya adalah silakan teman-teman buka teman-teman punya handphone masing-masing. Oke, kita lanjutkan dengan melaksanakan Quizizz ya. Oke, nanti Pak Guru share linknya ya, kodenya. Oke, disilakan dibuka dan kita masuk pada kegiatan Quizizz. Oke, nah ini dia sudah tampil. Nanti Pak Guru kirim ya linknya. Belum timbul Pak Guru. Ayo, silakan dibuka link Zoom-nya. Nanti kita lihat apakah teman-teman sudah paham dengan materi atau belum. Ayo, ini linknya sudah Pak Guru tampilkan. Kita menunggu. Yang bisa disilakan join untuk nah sudah adik Sri Hastuti sudah masuk, teman-teman lain. Nah adik Yosinta juga sudah masuk, adik Eka, adik Novita di lapangan juga sudah masuk, adik Siti Midami. Nanti siapa yang menjadi the winner di pembelajaran kali ini di kuis hari ini, maka nanti akan Pak Guru persiapkan hadiah untuk adik-adik. Oke. Asik. Ya. Adik Siti Mida Amin, adik Lili sudah masuk juga. Sudah 6 orang, ayo. Berapa lagi yang ingin? Oke, adik Eka Rahmawan juga sudah masuk. Kita main kuis ya, untuk mengukur apakah teman-teman sudah paham dengan materi kita. Oke? Saya punya enggak jadi Pak Guru. Oke, enggak apa-apa. Yang belum jadi. Saya punya juga enggak jadi Pak Guru. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut bagi yang bisa dulu ya. Nanti Ya. yang lain menyusul. Oke, adik Siska. Oke, sudah 9 orang peserta. Kita bisa mulai ya? Bisa? Oke. Bisa. Kita mulai. Silakan dijawab sesuai dengan teman-teman punya. Oke. Silakan. Ayo, kita bisa lihat siapa yang juara hari ini. Nah, pilih yang mana? Nomor berikut mungkin gerakan sholat yang disebut jaringan. ayo, sudah ada yang salah. Ayo, sementara memimpin kita punya teman Adik Sri Hastuti. Nah, adik Eka lagi sudah menyalip Sri Hastuti. Ayo. Oke. Nah, sedang menyusul adik teman kita, Siti Mida Amin. Sri Hastuti lagi menyalip. Nah, saling salip-salipan ini. Ayo. Soalnya ada 10 nomor, nanti teman-teman silakan dijawab sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jaringan Pak Guru BCH. Iya, enggak apa-apa. Nanti kita menyesuaikan bagi yang bisa jaringannya bagus. Saya sudah Pak Guru. Oke, bisa dilihat Hadiah. adik Eka Dewi Rahmawati sudah memimpin. Ayo, yang lain sedang menyusul adik Sri Hastuti. Ada 10. Aduh,
Adik Siti Meida Amin. Sementara menyalip adik Sri Hastuti. Pak Guru, saya lihat tidak bisa berlanjut. Pak Nggak Guru, saya apa-apa. punya lagi tak bisa berlanjut. Nggak apa-apa. Kita lihat siapa yang the winner. Berarti yang bisa nanti kita berikan hadiah, yang belum bisa ndak jadi masalah. Yang penting apa Asik. hari ini teman-teman bisa paham dengan materinya. Jadi bisa Pak Guru ukur dengan materi ini ternyata ada sebagian besar yang sudah paham dengan materi yang Pak Guru berikan. Oke. Iya, bukan itu surat doa. Ya, Pak Guru. Oke, sudah Sri Astuti. Nah, Ibu adik Lili menyalip. Masuk untuk di urutan kedua sementara. Sudah Pak Guru. Oke, berarti masih ada Ibu Yasinta, adik Yasinta, adik Novita, adik Siska, adik Umairah. Oke, bagi yang sudah ada. Ya, sudah sebagian 6 orang dari 9 yang tadi yang sudah daftar, ada sudah 9 yang sudah menyelesaikan tugas. Oke, kita lihat ya, siapa yang menang hari ini, kegiatan hari ini. Oke, juara yang ketiga didapat oleh adik Sri Hastuti. Yang kedua didapat oleh adik Lili. Dan yang ketiga didapat oleh adik Eka. Berikan semangat. Oke, ya. Nanti akan ada hadiah dari Pak Guru ya. Nanti akan Pak Guru kasih hadiah untuk adik Eka. Oke, terima kasih adik Eka sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, nah selesai hari ini. Jadi kita lanjutkan dengan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa tidak untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Insya Allah materi tadi bisa semuanya paham, namun Pak Guru minta untuk satu orang yang bisa menyimpulkan secara umum saja. Apa saja yang sudah dipelajari, disilakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, adik Andi Nur Fitra, silakan. Silakan menyimpulkan apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Ayo. Yang kita pelajari hari ini itu tentang syarat sah sholat. Sholat, apalagi? Rukun-rukun sholat. Rukun sholat, apalagi? Ketentuan sholat, yaitu Oke, tata cara dalam melaksanakan sholat. Itu saja Pak Oke. Guru. Terima kasih kepada adik Andi. Jadi Pak Guru ulang ya, bahwa hari ini kita sudah pelajari tentang pengertian sholat, mulai dari apa itu sholat. Jadi sholat itu adalah kegiatan atau gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat fardu itu ada 5 waktu, mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai dengan sholat isya. Nah, yang berikut yang kita sudah pelajari juga tentang ketentuan-ketentuan sholat. Mulai dari syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga dia sudah balik. Yang berikut kita belajar tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 4. Pertama, bersih dan saya mati. Ibu Guru orang jangan dulu ribut kalau Pak Guru menjelaskan. Ayo perhatikan di depan ke Pak Guru, kita sudah mau menyimpulkan. Nanti yang kedua adalah kita sudah belajar tentang syarat sah sholat, yaitu ada 4. Pertama, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, baru menutup aurat, baru apa yang terakhir? Menghadap kiblat. Nah, yang terakhir kita sudah belajar tentang ketentuan sholat dari rukun-rukun sholat yang disepakati oleh semua ulama ada 13, mulai dari berdiri bagi yang mampu, niat, takbir, sampai dengan salam. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Nanti sebagai nilai yang sudah memberikan
sudah mengisi LKPD dan sudah menjawab kuis, nanti nilainya akan Pak Guru simpan sebagai tanda bahwa teman-teman sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kita akhiri, mungkin bisa berdoa untuk menutup kegiatan kita. Silakan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. 6 orang itu kasih kali Lilik mah cerita. Ayo adik Mana Lili, dia? jangan lupa cerita. Ayo berdiam dulu adik Lili, kita supaya kita selesai pembelajaran, kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Oke, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Oke, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Guru izin pamit, nanti kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Baik, itulah teman-teman. penampilan